saya akan membahas tentang cerita teman saya ini yang karena keterpurukannya, karena dikejar ekonomi yang begitu berat, kemudian pemasukan yang tidak ada, pekerjaan yang tidak punya, dan hutang di mana-mana, bahkan akhirnya sahabat dia memutuskan untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Tak terhitung dia membaca sholawat setiap malamnya berapa. Pokoknya semalam penuh, dari katanya dari jam 1 sampai pagi, sampai subuh, dia itu baca sholawat terus sahabat, tanpa henti, tanpa menghitung. Ternyata qadarullah sahabat, usahanya yang ekstrim ini kepada Allah langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai 40 hari bahkan kemudian ada orang atau temannya yang mengajaknya bekerja di Bali sahabat. Nah, singkat cerita, dia itu berpikir ketika ada temannya yang mengajak bekerja di Bali, apakah ini jalan saya yang diberikan oleh Allah? Dia terus membaca sholawat sahabat, semalam suntuk membaca sholawat, dan ternyata ketika tidur dia bermimpi ini jalan untuk ke Bali, ini adalah jalan baginya agar mendapatkan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berangkat sahabat ke Bali. Setelah berangkat di sana, awal minggu-minggu pertama dia bekerja seperti biasa, bekerja menjadi kuli bangunan sebagaimana pada umumnya yang biasa dikerjakan oleh masyarakat kita. Nah, tapi sahabat, buah dari riyadhah sholawatnya tadi baru berbuah beberapa minggu kemudian, setelah dia itu mendapat bos, seorang bule, seorang asing sahabat. Nah, orang asing ini, orang bule ini kemudian menyuruhnya untuk menyewakan villa untuknya sahabat. Sehingga singkat cerita dia mencarikan villa untuk si bule ini. Kemudian setelah menyewakan villa, dia telah menjadi karyawan kepercayaannya bule ini. Bule ini tinggal di Bali beberapa minggu. Setelah tinggal dia beberapa minggu di sana dan villanya ditinggal, maka villa tersebut disuruh dikontrakkan pada orang yang lain sahabat. Disuruh dikontrakkan kepada pendatang-pendatang yang lain oleh bule ini sahabat. Nah, semenjak saat itu orang ini bekerja sama dengan bule ini untuk membelikan villa, bahkan membangunkan villa, kemudian disewakan pada pelancong-pelancong yang datang ke Bali tersebut sahabat. Maka semenjak saat itu kehidupannya berubah drastis sahabat. Bahkan sekarang semua lembaga pendidikan, semua masjid, semua pondok pesantren, jalan-jalan dibantu oleh orang ini, saking banyaknya hartanya. Dan kebetulan juga orangnya sangat dermawan dan tidak mengenal yang namanya takut akan hartanya habis, karena dia faham betul dia memperoleh semua ini gara-gara sholawat, meriyadhahi sholawat yang memang fadilahnya sangat dahsyat luar biasa sahabat. Apakah kemudian sekarang orang ini putus dalam membaca sholawat? Tidak sahabat. Yang namanya masalah itu pasti datang silih berganti. Sampai sekarang kalau dalam kendala bisnisnya itu punya kendala, maka orang ini baca sholawat sahabat, dan semalam suntuk tanpa menghitung berapa. Bahkan ketika dia pernah cerita, ketika dia membeli sebuah villa yang sudah tidak layak pakai, dia itu pernah tidak punya uang sama sekali, karena memang modalnya pada waktu itu sudah habis katanya. Karena itu dia meriyadhahi dengan sholawat ini lagi sahabat, baca sholawat. Ternyata baru 3 malam baca sholawat, alhamdulillah tiba-tiba sudah punya uang katanya untuk beli villa ini. Jadi terus menerus seperti itu sahabat, sholawatnya terus, sedekahnya terus, kemudian karunia-karunia yang diberikan oleh Allah juga tidak henti-hentinya sahabat, bahkan sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan adanya cerita ini dapat menggugah keimanan kita untuk lebih memantapkan diri dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih memantapkan diri dalam meriyadhahi setiap zikir apapun sahabat, baik itu zikir sholawat, zikir bismillah, zikir apapun itu, selama menjadi wasilah kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, kita diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin.